Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan mereview buku ini, yaitu buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D karya Profesor Dr. Sugiono. Nah, buku ini merupakan salah satu buku yang dijadikan referensi utama dalam mempelajari metodologi penelitian. Langsung saja di sini saya akan mereview bab 1 dan bab 2 buku ini. Jadi pada bab 1 di buku ini penulis itu memperkenalkan konsep dasar metode penelitian dan menjelaskan perbedaan antara pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, serta pendekatan R&D atau pendekatan pengembangan. Nah, bab yang pertama ini membahas bahwa penelitian adalah cara yang ilmiah untuk memperoleh data yang valid sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, atau mengantisipasi suatu masalah. Selain itu juga, di bab 1 buku ini dijelaskan mengenai karakteristik masing-masing metode penelitian. Jadi, buku ini mengenalkan kapan sih setiap metode itu digunakan, lalu kemungkinan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, serta kompetensi yang harus dimiliki seorang peneliti. Nah, bab yang pertama ini memberikan landasan yang kuat kepada pembaca agar mampu untuk memilih metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Pada bab 2 di buku ini, pembahasan berlanjut pada proses penelitian kuantitatif. Profesor Dr. Sugiono menjelaskan bahwa penelitian itu dimulai dari menemukan masalah, lalu merumuskan masalah, menyusun landasan teori, menentukan hipotesis, memilih variabel penelitian, menetapkan paradigma penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, hingga yang terakhir untuk menarik kesimpulan. Profesor Dr. Sugiono juga telah menjelaskan pentingnya bagaimana merumuskan masalah yang jelas, karena merumuskan masalah yang jelas itu akan menentukan arah penelitian. Selain itu juga di bab 2 dijelaskan mengenai variabel penelitian, baik variabel independen maupun variabel dependen, serta paradigma penelitian. Nah, selain itu, pada bab 2 di buku ini dijelaskan juga mengenai variabel penelitian, baik itu variabel independen maupun variabel dependen, serta mengenai paradigma penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel. Nah, dengan memahami proses ini, peneliti itu dapat menyusun penelitian secara sistematis, logis, dan sesuai dengan kaidah yang ilmiah. Jadi teman-teman, secara keseluruhan, bab 1 dan bab 2 itu saling melengkapi. Karena bab pertama itu memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar metodologi penelitian, dan sedangkan bab 2 itu mengajarkan kita langkah awal dalam menyusun penelitian kuantitatif secara terstruktur. Nah, bahasa yang digunakan di buku ini cukup mudah dipahami serta disertai dengan contoh-contoh yang membantu pembaca untuk memahami konsep. Oleh karena itu, kedua bab ini menurut saya sangat penting dipelajari oleh mahasiswa yang sedang mempersiapkan proposal penelitian atau skripsi, karena menjadi fondasi sebelum mempelajari materi pada bab-bab selanjutnya. Mungkin review buku ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.